Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini, pada minggu ini, kita akan praktek langsung mengenai aplikasi penggunaan variabel dummy pada regresi logistik. Nah, di sini ada contoh studi kasus yang telah saya siapkan. Ini adalah regresi linear berganda dengan dua variabel bebas. Namun, ada satu variabel independen yang berfungsi sebagai variabel dummy. Baik, sebelum kita mulai, saya informasikan kepada sobat semuanya, agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanda Data, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, yang pertama variabel dummy itu apa? Jadi variabel dummy itu sering disebut dengan variabel boneka. Tentunya ketika kita terbiasa menggunakan regresi linear berganda metode kuadrat terkecil atau ordinary least square itu ada sejumlah asumsi yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, sebagian besar variabel yang digunakan itu adalah variabel yang diukur menggunakan skala parametrik ya atau skala interval atau skala rasio. Contohnya adalah jumlah induk. Nah, ini contohnya jumlah induk sapi perah. Sapi perah itu adalah sapi yang kita ambil susunya untuk dijual. Seperti itu. Nah, jumlah induk itu kan adalah kuantitatif, itu skala rasio ya. Nah, bagaimana kalau ternyata kita membutuhkan bibit sapi. Nah, bibit sapi ini jadikan sebagai variabel dummy. Mengapa? Karena di sini yang dilihat adalah satu dan nol ya. Jadi bibit A dan bibit B. Nah, ternyata di sini di lokasi penelitian itu ada dua jenis bibit. Bibit sapi yang digunakan oleh petani atau peternak. Itu kita katakanlah bibit A dan bibit B. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh bibit ini terhadap produksi susu di wilayah tersebut. Nah, di sini apakah bibit A ini relatif lebih tinggi produksi susunya atau bibit B yang relatif lebih tinggi? Nah, untuk menjawab ini kita bisa menggunakan yang namanya variabel dummy. Nah, kalau konsep regresi linear berganda, saya kira saya sudah beberapa kali membuatkan video penjelasannya ya. Jadi di contoh studi kasus ini adalah kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh jumlah induk sapi perah dan bibit sapi terhadap produksi susu. Oke, jumlah induk dalam ekor bibit sapi ini adalah variabel dummy, skalanya nominal. Ya, jadi bibit A skor 1, bibit B skor 0. Kemudian untuk produksi susu domestik ini diukur dalam liter per hari. Nah, jadi dalam satu hari 24 ekor mampu menghasilkan 1.223 liter. Seperti itu. Lalu bagaimana teknik penskoran? Mungkin teman-teman ada yang bertanya, skornya satu dan 0 mana yang diberi skor satu bibit A atau bibit B? Nah, jika kita sebagai peneliti ternyata menduga, oh bibit A ini sebenarnya potensi produksi susunya lebih tinggi kalau secara genetiknya. Makanya kita berikan skor satu, dugaan kita gitu, ya, dugaan peneliti. Makanya bibit A saya berikan skor satu, bibit B berikan skor 0. Contohnya seperti itu. Oke, mari kita praktek bersama-sama untuk melakukan analisis regresi linear berganda dengan variabel dummy ya. Jadi kita buka SPSS ya. Nah, di sini ada dua jendela, yaitu data view dan variable view. Langkah pertama, kita lakukan setting di variable view terlebih dahulu untuk membuat kolom variabel yang akan kita gunakan, ya. Jadi yang pertama adalah tadi produksi susu ya, production gitu ya. Nah, di sini kita berikan label production adalah produksi susu. Skala pengukurannya adalah kita isi dengan scale.
Untuk variabel yang kedua adalah jumlah induk ya. Ini kita tuliskan induk saja. Desimalnya kita nolkan. Ini jumlah induk sapi. Skalanya adalah scale. Nah, yang ketiga kita gunakan variabel dummy bibit. Nah, di sini bibit adalah em, bibit sapi. Ya. Kita boleh tuliskan dummy gitu ya untuk membedakan. Nah, selanjutnya pengukurannya adalah nominal ya, karena tadi adalah ini merupakan variabel kategorikal ya yang membedakan antara bibit sapi A dan bibit sapi B. Nah, untuk value-nya kita isi skor 1 untuk bibit sapi A. Kita klik add, skor 0, ini adalah bibit sapi B. Kita klik add. Kalau sudah kita klik OK. Baik, kita sudah berhasil melakukan setting variabel. Selanjutnya adalah kita kembali ke jendela data view. Oke, sudah kita membuat em, kolom ya, kolom yang berisi production, induk, dan bibit. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh induk dan bibit terhadap milk production atau dairy production. Kita kembali ke Excel untuk melakukan copy paste data. Nah, kita copy dulu ini untuk yang produksi susu ya. Kita sort sampai dengan data terakhir. Kebetulan di sini untuk contoh studi kasus menggunakan 30 responden. Kita klik kanan, di copy, kemudian pindah ke SPSS, lalu klik kanan dan oh ini belum ke paste ya. Saya ulangi lagi. Klik kanan, copy, SPSS, baru paste. Nah, oke, production udah sampai 30. Selanjutnya kita lakukan cara yang sama untuk yang induk dan bibit. Langsung saja dua variabel ya. Kita sort atau kita block sampai dengan responden yang terakhir. Kita klik kanan, kemudian klik copy, kemudian kita ke SPSS, kemudian klik kanan, paste. Oke. Nah, di sini kita lihat bibit ini sudah menggunakan variabel dummy ya. Untuk langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya adalah teman-teman silakan klik analyze, kemudian klik regression, kemudian klik linear. Sekali lagi, klik analyze, kemudian regression, dan kemudian linear. Nah, kemudian akan muncul jendela baru yaitu jendela linear regression. Kita masukkan variabel dependent dan independent. Nah, produksi susu ini kan merupakan variabel yang dipengaruhi. Jadi kita masukkan ke kotak dependent. Adapun variabel yang mempengaruhi adalah jumlah induk dan bibit sapi. Keduanya kita masukkan ke kotak independen. Oke. Nah, kita pakai metode enter saja ya. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan ya. Kalau membutuhkan misalkan deskriptif, boleh tambahkan. Atau misalkan di sini mau nambah-nambahkan yang lain silakan. Namun ini saya memperagakan untuk basicnya ya. Basic adalah regresi linear berganda. Untuk uji asumsi silakan tonton video saya terdahulu ya untuk langkah-langkahnya baik di SPSS maupun di aplikasi yang lain. Oke. Kalau sudah kita klik OK ya, nanti akan muncul hasilnya. Nah, di sini kita lihat deskriptif statistik menampilkan data rata-rata dan standar deviasi. Nah, kemudian kita langsung saja ke model summary ya. Nah, di sini kita lihat R square-nya ya adalah 0,927. Artinya 92,7% variasi variabel produksi susu mampu dijelaskan oleh variasi variabel independen. Independennya apa? Yaitu tadi ya, jumlah induk sapi dan bibit sapi. Nah, kita lihat di ANOVA, nilai signifikansinya adalah 0,000.
Artinya ini P value-nya adalah kurang dari 0,05. Artinya secara simultan jumlah induk sapi dan eh, jenis bibit ini berpengaruh signifikan terhadap produksi susu. Nah, kalau secara parsial kita lihat di sini ya. Nah, di sini secara parsial juga dua-duanya baik jumlah induk sapi maupun bibit sapi adalah signifikan karena P value-nya adalah lebih kecil dari 0,05. Contohnya ya, misalkan jumlah induk sapi ini secara parsial berpengaruh signifikan terhadap produksi susu dengan asumsi bibit sapi ini konstan dan sebaliknya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara interpretasi kalau untuk yang bibit sapi? Kalau jumlah induk sapi, cara interpretasinya saya kira ini sudah pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Jadi saya tidak akan bahas di video ini. Saya akan coba membahas mengenai cara interpretasi variabel dummy ya, bibit sapi. Nah, di sini kita lihat koefisiennya yaitu min 236,112 gitu ya. Artinya tadi kan saya memberikan skor satu itu untuk bibit A dan skor 0 itu untuk bibit B. Artinya kalau kita interpretasikan kalau maka bibit A ini 236,112 liter ini lebih rendah dibanding produksi susu bibit B. Nah, sekali lagi, produksi susu sapi bibit A ini rata-rata 236,112 liter lebih rendah dibanding bibit sapi B. Karena tandanya negatif. Kalau tandanya positif berarti yang kita beri skor satu ini akan lebih tinggi dibandingkan yang dengan kita berikan skor 0. Jadi pada prinsipnya seperti itu kalau kita ingin menginterpretasikan untuk variabel dummy. Baik, saya kira penjelasan saya sudah cukup komprehensif untuk sebagai bahan exercise ya bagi teman-teman yang memang dalam regresinya akan melibatkan variabel dummy. Ya, jadi silakan dikembangkan sesuai data dari teman-teman juga. Oke, jadi pada prinsipnya basic cara interpretasinya adalah seperti itu. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini sampai detik ini. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk share pada teman-teman Anda yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.